zahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung batis, dan zahir yang batin pun kita bawa untuk beribadah kepada Allah. Baju iya juga, berataan kita bawa, kendaraan kita iya juga, harta kita iya juga, pikiran kita iya juga, gasan apa? Gasan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja. Hendak berjalanan. Kenapa jalla Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bahwa berataan tu gasan beribadah kepada Allah. Bisi galang jam gasan beribadah, hendak mengetahui waktu. Apa ulang bisi mobil supaya kawa menghadiri majelis ilmu, ya. Maka sebagian bebuhan ahlillah itu yang kayak Habib Umar, yang kayak bebuhan, kenapa aja bebuhannya itu banyak, ada bisi mobil itu 1, 2, tapi kenapa jadi yang paling bagus dibawa gasan berdakwah, kenapa gerang? Supaya yang paling bagus itu terbawa gasan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mentang-mentang parak kada mau pakai yang bagus, parak aja ajar, pakai yang paling bagus, itu yang paling afdal. Kenapa gerang gasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hati kita, belum lagi jiwa raga kita, belum lagi arwah kita, ruh kita. Berataan ini di sini tempatnya apa gerang? Ya tadi hendak mentahqiq, hendak membujur-bujur kita supaya kita dapat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisi awak gasan apa? Bisi kekuatan gasan apa? Siapa yang memberi berataan itu? Bisi keistimewaan, bisi kelebihan daripada Allah, gasan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisi anak liya'budun, bisi bini liya'budun. Nah, bisi laki yang kebiniannya liya'budun. Gasan beribadah aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini untuk orang yang awam masuk dalam kategori la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Pembahasan kita hari ini hadis yang ke 23, al haditsu tsalitsu wa 20. Hadis yang ke 23 ini supaya apa gerang? Supaya iman kita itu selalu kuat. Iman itu kuat dengan apa? Dengan beramian kah? Berjalanan kah? Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jalurnya jangan tersalah. Beribadah jalurnya jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sampai kepada Sayyidina Muhammad itu yang bujur-bujur ibadahnya. Bal akhlaknya kayak itu juga, akhlaknya jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita malam hari ini kita mendapatkan pulang makanan yang sangat lezat daripada Allah, yaitu dapat hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhaniyah kita malam ini makan pulang dengan hadis-hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kada nang kay ini memberi rohaniyah kita kanyang nang apa lagi? Amun kada nang hadir majelis nang kay ini ini yang menghimpungakan Sayyidina Muhammad, ini yang mau olah tersenyum Sayyidina Muhammad, ini yang mau olah gembira Sayyidina Muhammad. Pahamitullah jelas Sayyidina Muhammad, aku mengucapkan alhamdulillah ketika melihat hambaku nang kay ini, umatku nang kay ini jelas Sayyidina Muhammad. Himung artinya orang tuh adalah nangis alhamdulillah, bahasa kita aja bahasa Jawanya maulah alhamdulillah itu pasti dalam keadaan senang Sayyidina Muhammad. Ya mudah-mudahan kita diridhai Sayyidina Muhammad di dunia dengan gawian kita nang kayak ini, nabuburdahan baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Bujuran toh seandainya dibukakan Allah subhanahu wa ta'ala nih apa yang ada di dalam rumah ini, apa yang ada di majelis ini, Raudhatul Mustafa. Seandainya ada di majelis ini aja, Bang. Di majelis-majelis yang di mana aja ada di sana dibacakan ilmu, dibacakan zikir, dibacakan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Seandainya dibukakan hijab oleh Allah nih kepada orang lain, kada ada lagi tuh buka-buka toko-toko, kada ada lagi sudah. Sebagian ulama mengibaratakan seandainya hakun betingkaung datang ke sini.
Apa lagi? Seandainya bebuhan ahli kubur itu kawa bangkit, bebuhannya pasti mencari tempat nang kayak ini. Nah, la ilaha illallah. Han syukuri, alhamdulillah kita nyaman kawa hadir nang kayak gini. Banyak aja pulang tempatnya. Kalau pang malam ini aja, malam esoknya ada pulang, Han. Malam esoknya di musalla, malam esoknya ada lagi, malam Rabunya ada. Habib Abdullah bin Yahya. Malam Kamis, malam Jumatnya ada juga pulangan. Tinggal kitanya lagi, tinggal awaknya aja lagi hendak mencari apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisi duit geus apa? Geus kayak ini Bang dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dengan kayak ini kita iman kita kuat. Napa jar? Nih makanan rohaniyah kita nih dengarakan bujur-bujur. Napa jar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati umat orang yang paling penyayang nih nah. Orang yang paling harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setiap perkataan beliau itu seandainya satu kali Jasidin bepandir itu bisa menyampaikan orang kepada Allah. Ini bukan perguruan kita itulah kita mendengarkan kata-kata guru tuh sebuting aja itu bisa sampai kepada Allah. Apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sumber daripada kata-kata perguruan kita itu dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Bukhari Muslim lah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita cintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sayang lawan kita nih. Napa jar sidin? Al imanu bid'un wa sab'un. Iman itu bid'un. Bid'un itu berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat bid'un itu di antara 3 lawan 9. Bilangan 3 lawan 9 berarti 4, 5, 6, 7, 8. Yang lah. Itu kaul yang pertama. Kaul yang ketiga antara 3 lawan 10. Kaul yang ketiga dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 9. Kaul yang keempat dari 4 sampai ke 9. Kan banyak kaulnya. Kaul yang kelima itu dari 2 sampai ke 10. Yang terakhir daripada Syekh Al-Khalil Jarsidin, Sidin memantapkan aja sudah al-bid'u as-sab'u. Bid'un itu 7 Jarsidin. Tapi yang paling mu'tamadnya apa? Yang paling mu'tamadnya di antara 3 lawan 9. Itu perkataan kebanyakan bebuhan ahli mufassirin. Ahli mufassirin itu kebanyakannya membilang bahwasanya yang paling asah, yang paling mu'tamad antara 3 lawan, kada ada bilangannya, antara 3 lawan 9. Berarti berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Di antara itu. Oh berarti iman itu di antara itu wasab'un dan 70. Berarti imma 74, imma 75, imma 76, imma 77, imma 78. Iman itu ada sekitar itu, 70 ke atas. 73 ke atas, di bawah 79. La ilah, tapi amunnya mau empati Syekh Khalil juga sejarah Syekh Khalil 7, berarti 70 tuh. 70. Jangan menyalahkan orang. Karena tahu satu kaul aja lalu menyalahkan orang. Itu banyak tadi kaulnya ada 6 lah. Bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Atau di antara 3 lawan 9 tadi bilangannya wa sittun dan 60. Berarti antara 64, 65, 66, 67, 68. Sekitar seitu. Itu riwayat berbeda pendapat di antara ahli hadis. Tapi berataan bujur. Fa'afdaluha, hendak tahukah yang di antara yang 70 tadi, 74 sampai 78 tadi. Yang paling afdalnya apa iman itu? Yang paling afdalnya iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Itu paling afdalnya adalah perkataan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bertahan dimatiakan Allah atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, makna yang pertama ini untuk orang yang pemuka atau orang yang hanya belajar. La ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Bihaqqinnya itu jangan kada dibuat. La ma'buda, kada ada yang disembah dengan sebujur-bujurnya kecuali Allah. Amunnya kita tinggal bihaqqin, berarti berdusta kalimat la ilaha illallah. Buktinya masih banyak lagi orang yang menyembah kada lain selain daripada Allah. Ada yang menyembah macam-macam tapi kita doakan mudah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Kadada. Nah, ini makna menyempurnakan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afdalul iman, yang paling afdal iman itu perkataan la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Kadada yang disembah dengan sebujur-bujurnya kecuali Allah. Amun kita ini ada perbedaan antara Islam lawan iman. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita Islam sudah. Tapi apakah ada perbedaan antara Islam lawan iman? Itu Al-Imam Zuhri berpendapat bahwasanya al-Islam itu adalah kalimat, bahasa kirinya SIM. Ada bisi kartu bahwasanya kita itu sudah Islam. Bisa nih mengapa tandanya bahwasanya kita amunnya kau berjalanan namun ada SIM nyaman. Tapi al-iman itu apa? Al-imanu al-amalu. Dari Imam Zuhri. Al-Islam kalimah. Al-Islamu kalimatun. Wal imanu amalun. Dan iman itu amal. Coba biarlah bisa SIM, tapi kada bisa berkendara, kada bisa menyupir, kayak apa kabar? Sama bohong kalau lah. Bisi kartunya aja. Artinya amunnya kita bisi agama Islam, apa yang digawi di dalam Islam itu digawi, sembahyang 5 waktu digawi, yang wajib-wajib digawi, menuntut ilmu digawi, berataan itu digawi. Itu makna daripada iman dan Islam. Lalu iman dan Islam itu akan kuat dengan kalimat jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Ayo, malah kita nih apa bahasanya lah, nikmat kada terkira lagi sudah nikmat daripada Allah. Itu aja jin kita untung kita kalau mengucapkan la ilaha illallah tanah. Berapa juta orang yang kada terucap kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Itu aja lah nikmat paling besar sudah. Untung kita tuh kalau mengucapkan kalimat Allah. Lalu belajar apa itu Allah. Kayak apa Allah, kayak apa kita beradab lawan Allah melalui jalur Sayyidina. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Adalah yang melebihi daripada nikmat-nikmat itu berataan. Nikmat yang ampun, nikmat segala-galanya yaitu kita sebut Allah. Makanya orang itu kada beradab ketika dapat dunia atau dapat apapun yang di muka bumi ini melupakan dengan yang memberi, yaitu Allah. Makanya disuruh kita mendapat kebahagiaan atau dapat rezeki mengucapkan alhamdulillah, supaya ingat lawan Allah. La ilaha illallah. Malam ini kelihatannya bahas la ilaha illallah aja, karena kita bahas pulang yang lain. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Kada ada yang disembah. Menyembah Allah Ta'ala itu dengan adab. Makanya jar sebagian ulama itu di dalam kitab An-Nasaihid Diniyah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang paling adab, yang paling ditekankan ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita beribadah yang lain sama aja juga, yang paling penting itu adalah hudurul qalbi. Hati kita itu hadir kepada Allah. Dia mengucapkan juga la ilaha illallah, bujur ke hati kita lupa sekalinya la ilaha illallah. Pas mengucapkan illallah, hati kita ke dunia. Abdullah la ilaha illallah, maka illallahnya benar pulang. Sekalinya apa yang diingatakannya ayam, kambing, toko yang diingatakan, makanya apa kisahnya? Yang diingatakan misalnya perusahaan, yang diingatakan duit, maka illallah kada dari Tuhan itu nafi lawan isbat latilah luar biasa. Itu maknanya la itu nafi,
illallah, isbat bahwasanya kada kau lagi sudah yang patut untuk disembah itu hanya Allah, hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, fadilah la ilaha illallah itu banyak benar. Lalu makna yang kedua, itulah di dalam sembahyang jen kita hendak membujurkan la ilaha illallah itu bisa juga di dalam Fatihah. Kenapa? Di dalam Fatihah apa kita baca biasanya? Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Itu pengikraran kalimat la ilaha illallah itu dari ibadah. Hanya kepada Allah kalau kita beribadah. Kalimat la ilaha illallah, amunnya kita masih minta puji, berarti kita bertuhankan pujian. Amunnya kita hendak dunia, harta, ma'ajarkah, beribadahnya kah, baca maulidnya kah, napa pulang baca zikirnya kah, napa pulang yang lain-lain seluruh ibadah, amunnya hendak karena dunia, itu tersilahun itu akalnya nita. Itu bisa terjungkang kan atau di siratal mustaqim terjungkang terbalik. Napa orang yang diagungkan Allah hanya dunia yang dihendakinya. Beribadah pulang atas nama agama pulang. Makanya amun orang itu mencari dunia karena mencari dunia dengan agamanya, itu jadi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad salah satu orang yang cepat matinya su'ul khatimah. Ya mudah-mudahan kita berataan mati husnul khatimah, berataanlah dijaga kita berataan daripada nafkah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikraran kita tuh bahwasanya yang disembah itu hanya Allah. Mbah tu pulang napa pulang? Kebiasaannya pulang napa? Menyembah napa? Menyembah nih jabatan. Menyembah napa? Kemuliaan, minta dimuliakan. Jangan. Yang kita sembah ketika kita beribadah supaya la ilaha illallahnya itu bujur. Kita beribadah kepada Allah. Lalu amunnya sudah bisa nangkai itu, inya beribadah ikhlas taruh lawan Allah, kada minta lihat, kada sombong, kada yang lain-lain, lalu naik pulang kelas, inya maulah kada naik kelas. Orang itu naik kelas terus, lalu inya masuk ke dalam makna la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Itu makna yang kedua. Ya, kadada yang ada yang sebujur-bujurnya kecuali Allah. Lalu inya kawa muraqabah. Itu pangkat pulang daripada pangkat kewalian. Pangkat kewalian itu kawa muraqabah lawan Allah. Inya merasa Allah Ta'ala itu ada terus. Kayak inya hendak bermaksiat lawan Allah. Kayak inya hendak ada beradab lawan Allah. Kayak inya kada hendak bersyukur lawan Allah. Allah Ta'ala ada terus. Yang kadada itu siapa? Yang kadada itu adalah kita. Makanya patut kita itu bersyukur kepada Allah. Sudah kalau belajar sifat 20 semalam, sifat kidam asalnya kita itu kadada yang kadada berpemulaan siapa? Allah Ta'ala aja yang ada. Patut kita bersyukur kepada Allah. Jika tidak, kita mesti dijadikan Allah Ta'ala iwak. Kenapa? Kadang-kadang dipanggang orang benaham. Tapi takna ketika kita kadada, Allah Ta'ala jadikan kita manusia beriman pulang umat Sayyidina Muhammad pulang. Supaya sigar sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Masukkan makna la ilaha illallah bahwasanya kadada yang ada kecuali Allah. Yang pertama tadi apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Kadada yang kita sembah. Nyatakan waktu beribadah jangan kita hati kita buka ke lain, minta puji, minta lihat, macam-macam tuh jangan. Itu bujur-bujur kayaknya tuh makna yang pertama la ma'budu bihaqqin illallah. Lalu masuk pulang naik kelas kepada la mawjuda illallah. Kadada yang ada kecuali hanya Allah. Kita nih pang diadakan. Asalnya kadada kita nih. Lalu diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu naik pulang kelas. Imbahnya sudah kawa muraqabah terhadap Allah. Inya dirinya kada merasa ada lagi sudah.
Makanya orang tersebut nyaman kena hendak mengucapkan la ilaha illallah ketika inya sudah hendak meninggal dunia. Kenapa garang inya merasa kada bisi napa-napa, inya merasa kada dak. Amunnya merasa masih ada tebulik ngapainnya. Yang ada itu hanya Allah. Lalu kada bujur kalimat la ilaha illallahnya inya merasa ada masih. Lalu naik kelas pulang kenapa? La ilaha illallah la masyhuda illallah. Kadada yang disaksiakan, kadada yang dilihat dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Inya kada melihat lagi kecuali inya melihat Allah. Ini makamnya makam musyahadah. Ya mudah-mudahan kita kau mengamalkan ya kalau yang pemulaan tu jin artinya kita bawa. Makanya ulun singgung mulai pemulaan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kena maknanya napa jada ajar abbas liya'rifun. Ma'rifah kena kepada Allah. Tapi jalannya ibadah. Setelah ibadah kena inya sudah kada merasa inya kada bisi napa-napa, amun sudah kada merasa misi apa-apa, lalu inya yang saksikan hanya satu, yaitu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan hadisnya dulu lah, kena ulun jelaskan pulang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling yang paling bawah di antara misalnya 79 nih, 78 misalnya, yang nomor 78-nya nih napa iman itu adalah membuangi sesuatu yang manusia kada ketuju di jalan-jalan manusia. Ada duri dibuanginya, ada batu dibuanginya, itu tanda ada iman. Amun itu aja kesian aja kalau pina cocok ada paku misalnya di mana nih di kayu lalu hendak dibuanginya, itu termasuk daripada iman. Pokoknya yang kada manusia kada ketujui apakah kotoran kah ada misalnya dibuangakannya, itu tanda daripada iman. Makanya dulu bebuhan salafus saleh itu supaya menyatuakan daripada paling afdal iman lawan yang paling iman ketika membuang sampah, tapi jangan dibak sampahnya. Ketika membuang sampah tuh la ilaha illallah, buang sampah. Jadi menggabungkan antara seluruh iman, masuk ke dalam seluruh yang paling afdal iman dan yang paling bawah iman. Membuang sampah dan misalnya membuang apa, atau nih misalnya hendak membuangi kayu di jalan, misalnya ada batu di jalan, buang, ucapkan pemulaan la ilaha illallah, hanya buang. Jadi sempurna imannya berataan. Bergabung di antara dua kalimat la ilaha illallah lawan membuangi yang kada ketuju oleh manusia. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nah itu kena ulun jelaskan kena. Tapi makna la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang ini adalah kenapa di dalam kitab situ ketika itu di kota Naisabur, Ali Ridha ini adalah dzurriyyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Ridha ini keturunan daripada Sayyidina Muhammad. Jadi sidin berziarah ke sana di baglahnya, di tunggangannya. Muhasid itu penuh dengan cahaya. Dzurriyyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibuka, banyak orang yang menangis karena melihat atharus sujud. Melihat saking bercahayanya muha beliau itu. Ali Ridha. Jadi Ali Ridha ini ketika datang ke Naisabur, lalu orang minta, "Wahai Ali Ridha, coba pang beri kami hadis ini dari Abah pian, dari pedatuan pian sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersambung sanadnya dari Abah sampai baginda Muhammad. Coba pang beri kami hadis." Itu yang bersiap-siap mencatat hadisnya itu sekitar 20.000 orang menghadangi di sekitar tunggangan sidin itu ada 20.000 orang siap hendak mencatat. Oh ini hadisnya daripada sanadnya kepada ahlu baitin Nabi Muhammad berataan. Jadi jar Ali Ridha, aku haddatsani abi, siapa? Musa Qaldim. Jar Musa Qaldim, haddatsani abi, siapa? Abahnya Ja'far Shadiq. Siapa pulang? Haddatsani abi. Abahnya pulang siapa? Muhammad Al-Bagir. Haddatsani abi. Jar Muhammad Al-Bagir siapa? Ali Zainal Abidin. Jar Ali Zainal Abidin, haddatsani abi. Abah sidin siapa? Sayyidina Husain. Jar Sayyidina Husain, haddatsani abi. Siapa abahnya Sayyidina Husain? Sayyidina
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jar Sayyidina Ali, haddatsani habibi wa khalili Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Sayyidina Muhammad, haddatsani Jibril, telah menghadiskan aku, ini riwayat Sayyidina Jibril. Jar Sayyidina Jibril, haddatsani Mikail. Jar Sayyidina Mikail, haddatsani Israfil. Jar Israfil, sami'tu Rabbal Izzah, aku mendengar dari Tuhanku, napa? La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Itu langsung 20.000 orang yang mencatat hadis tersebut. La ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah itu adalah bentengku, jar Allah. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka ia akan aman daripada azabku. Yang mudah-mudahan ada di dalam hati kita la ilaha illallah, itu menjadi benteng kita untuk aman daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam kitab Tadhkirun Nas. Itu yang pertama. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk ke dalam bentengnya Allah. Karena kita terakhir ini ulun berniat sudah di majlis ulun di mana aja, terakhir sebelum menutup majlis kita harus mengucapkan la ilaha illallah biimbai berataan 3 kali aja. Karena terbaca tadi dalam kitab tadi Tadhkirun Nas. Lalu ulun buka pulang di dalam kitab napa? Di dalam kitab, oh ternyata ada lagi di dalam kitab Tasbitul Fuad. Ini fadilah la ilaha illallah, dengarkan supaya kita nyaman hadir hati kita mengucapkan la ilaha illallah. Dalam kitab Tasbitul Fuad disebutkan siapa yang mengarangnya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika itu jar Habib Allah bin Ali Al-Haddad, ada Allah Ta'ala itu mempunyai tiang. Tiangnya itu berwarna habang, yang mana atasnya itu ini terkait, bahasa kita terkait aja yang sudah nyaman sedikit memahaminya, terkait di arash. Tinggi benar Allah, tiangnya itu warnanya habang. Dan paling bawahnya itu di bawah bumi yang ketujuh. Kan kayak apa tiangnya itu lah, ganal benar Allah lah. Warna habang nih. Di atas pundaknya Hud. Itu yang belajar tafsir tahu Hud itu siapa? Apa? Iwak nun. Itu dalam tafsir disebut apa? Ini kena bujur juakah jalan kada percaya pian kena lihat seorang yang kada percaya. Itu sudah disebutkan di dalam situ. Lalu la ilaha illallah. Ada seorang hamba Allah Ta'ala hendak menampakkan kalimat la ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah itu luar biasa. Makanya jar amun ada orang tuh lah beraibir ahli maksiat nang kayak apa aja, tapi ada di dalam hatinya la ilaha illallah, jangan dihina. Jangan dihina, ini adalah ilaha illallah. Kalau pina ini dapat hidayah dengan berkat la ilaha illallah itu Tapi jangan juga mentang-mentang ada bisi la ilaha illallah loh, ada mau ibadah lah, tak salah pulang ini lah. Ini mengisahkan ini supaya kita tuh alhamdulillah kita bisi la ilaha illallah. Bawa ibadah. Napa jar? Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah, bergoncang tadi, amut tadi. Apa tadi nih? Tiang tadi yang mana habang tadi. Lalu menggoncangkan arash, lalu menggoncangkan juga yang di bawah nih, bergerak nih Hud. Iwak tadi bergerak. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah. Uskun jar Allah Ta'ala. Berdiam jar Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun kada hendak beranai, ulun kada hendak berdiam kecuali pian ampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu juga jar Allah Ta'ala, aku ampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya tenang tadi. Jangan tidak bergerak terus tak. Tapi sudah Allah Ta'ala sudah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, aku ampuni dosanya yang telah lalu dengan berkat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan koler mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini terakhir di dalam kitab Ar-Raudul Fa'iq yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Syu'aib bin Abdullah Al-Huraipish. Disebutkan di situ. Kandal kitabnya. Buruk dia PDF-nya tuh. Kemudian hendak mencari Ar-Raudul Fa'iq karangan Al-Imam Syu'aib bin Abdullah Al-Huraipish. Disebutkan di situ
Qala ba'du ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berkata sebagian ashabnya Sayyidina Muhammad, sebagian sahabat, berarti ini adalah perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wa madda biha sautah, dan inya memanjangkan suaranya dengan lantang. La ilaha illallah. Nah, angka itu. Jalsidin apa? Faghfarallahu lahu dunuba. Berapa? 4,000. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 dosa. Ketika kita memanjangkan tadi dengan lantang membaca la ilaha illallah. Amunnya habis pang dosanya, habis dosanya nih, banyak mengucapkan la ilaha illallah, habis sudah dosanya, diampuni dosa keluarganya. Amunnya sudah habis pang pulang dosa keluarganya, diampuni Allah Ta'ala dosa jirannya. Untung kalau bejiran orang alim dah. Makanya orang mencari-cari rencak amunnya tuan guru atau maulah rumah, bercapat aja biar cari. Kalau nasib Pak Sidin mengucapkan la ilaha illallah, dosa Sidin gak ada. Hai jiran pulang diampuni. Dosa keluarga Sidin, soalnya keluarga Sidin min ahli la ilaha illallah juga sekalinya. Oh, jiran-jirannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiran 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke muka, 40 ke belakang. Nah, itu di dalam kitab Ar-Rawdul Fa'iq yang dikarang oleh Al-Imam Syu'aib bin Abdullah Al-Huraibi. Itu berkat kalimat la ilaha illallah. Ini kita baca imbai berataan 3 kali dengan suara yang lantang. Ulun beduhulu hanya pian. Imbai kena kada ketahuan lantangnya. Suara ulun naik kedengaran. Umpati ulun, dan ini ulun niat ulun sudah tahun kayak ini, kena ulun sampaikan di setiap majelis. Mungkin di sini ada yang kada hadir majelis kita yang seikung dua ikung. Di setiap majelis kita ucapkan terus, mudah-mudahan dosa kita yang 4.000 dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tuh dengan berkat doa daripada arash, doa daripada amud, doa daripada tadi, ya Allah kami kada berdiam kecuali pian ampuni dosa ini yang telah lalu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kan amunnya tahu ilmunya nyaman. Ini kita mau ucapkan la tahu ilmunya, lalu dapatnya biasa juga. Tapi amun tahu ilmunya, Allah Ta'ala beri ganjaran hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama aja Allah Ta'ala orang yang tahu lawan orang yang kada tahu? Beda. La ilaha illallah. Bahrami benar namanya di masjid nih lah, harus benyaring-nyaringan kita di masjid nih misalnya. Tapi mudah-mudahan kita kalau mengamalkan ini, barang kita amalkan adalah amalkan kita di setiap majelis kita. Kayak kita baca berataan imbah ulun baca. Ini mungkin sanadnya muttasil. Guru ulun banyak mengambil sanad daripada musalsal bitalqin ini. Dari Habib Umar pun ulun ambil, dari Habib Ali Masyhur, dari Habib Ali bin Muhammad Junaid, dari Habib Abu Bakar Al-Adani, dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Yang terakhir itu dari Guru Munawwar. Mudah-mudahan bersambung la ilaha illallah kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita di belakang guru-guru kita hadirkan guru-guru kita, di belakang babuhan salafus saleh, di belakang Sayyidina Muhammad, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berataan. Nah, ini faidah. Biasanya kalau di imbas sembahyang itu la ilallahnya 3 kali kalau lah. Jadi masuk akan maknanya yang ketiga-tiganya. Yang pertama la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin
kada ada yang disembah dengan sebujur-bujurnya kecuali Allah. Makna yang kedua tadi apa? La ilaha illallah la maujuda bihaqqin kada ada yang ada dengan sebujur-bujurnya kecuali Allah. Yang ketiga la ilallahnya apa? La ilaha illallah la masyhuda kada ada yang disaksiakan dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Bisa di Nabi Al-Fatihah.